syaiton ma rozaktana. Hanya pendek itu, tidak usah 7.000 sudah tadi itu. Kelamaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rozaktana. Kalau itu dibaca kata Nabi, insya Allah kalau punya anak, anaknya tidak mudah diganggu setan. Jadi anak yang soleh tidak mudah diganggu oleh setan. Kalau itu tidak hafal, ya ada lagi yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bedil aja dah ya. Barangkali Allahumma kelamaan ya. Jangan lupa baca bismillah aja dah ya. Cukup dah. Maka bangunlah pengantin baru, cinta dan kasih sayangnya harus dibangun terus. Ibu-ibu harus dibangun terus cinta dan kasih sayang kepada suami kita dan suami kepada istrinya. Saya ini Pak, Bu, dalam rangka memupuk cinta dan kasih sayang, ya paling tidak 3 bulan sekali istri saya ajak rekreasi kemana lah untuk memperbarui cinta dan kasih sayang. Alat-alat masak di dapur saya lengkapi, baik yang manual maupun yang elektronik pakai listrik. Saya kasih buku panduan masak agar pandai memasak, karena perempuan tidak pernah lepas dari M3: 1 masak, 2 masak, 3 manak. Saya kasih panduan buku masak, Bu. Kalau gulai itu bumbunya ini, kalau rawon bumbunya ini, kalau kare ayam bumbunya ini, ayam pedas bumbunya ini, kalau rica-rica itu ini. Harus bisa gitu. Ojo wong wedok isone jangan bayem ae. Ya Allah, itu ndarai lemes nguyuan mana. Adem ditatar bayem dong. Nguyuan. Ya sekali-kali, seminggu sekali kemis itu rawon, kemis lagi gulai gitu. Kena-kena oh Bu, kena-kena oh suami marung di warung, bibirnya suami bilang enakan masakan istri saya kan, terus ndak marungan terus karena masakan istrinya enak ya, enak masakan istri saya warung ya. Tapi suami harus ngimbangi Pak. Kalau memang minta rawon ya harusnya uangnya nyaus 1000 ya. 100.000 masa Dik 10.000 Dik rawon. Ya ndak jadi Pak. Ya 10.000 rawon kayak kena kelor mari ya sih. Sabelno kono ya. Ya kapan rawon 100 iku imbang arane. Nya Dik 100 Dik rawon. Bek Dik 10.000 Dik rawon. Hang wadon mikir, bek kelendi yo sore seminggau muring-muring bayem miane wis kelendi akalisun gek kakan rawon biae niki wis. Beduk-beduk kang lanang teko tutupe meja dibuka rawon temenan Dik. Kari pinter kok Dik, solihar kok Dik. 10.000 dadi rawon ngatur EP wis klendai. Kang celonan rek kondol karo wis Kang. Diangkles nang mriko. Kesuk sarung ngono biyen arek ya. Sepuluh rawon. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci dan abadi
takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ini kalau ada elektronnya Pak, geblak sampean Pak. Ini kan masih gurunya Danang Bu ini Bu. Ruhama ubainahum, ciptakan hidup ini cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Yang ketiga, tanda umat Nabi Muhammad yang ketiga, tarohum ruka'an sujada. Kamu lihat umat Nabi Muhammad pasti ruku dan sujud, sholat 5 waktu. Siapapun yang mengaku umat Nabi Muhammad harus sholat 5 waktu, wajib sholat 5 waktu. Kunci sukses dunia akhirat ranking 1 sholat 5 waktu. Yang penting orang itu iyyaka na'budu pasti wa iyyaka nasta'in. Kalau ibadah kita beres, pertolongan cepat datang kepada kita. Yang penting hayya ala sholat pasti hayya alal. Kalau sholat kita tegakkan, kita dirikan, keuntungan akan kita peroleh, kemenangan dunia sampai akhirat. Allahumma. Ibu, anak-anak ibu pagi sekolah, sore pulang, tanyakan sholatnya. Kalau sekolah di luar, kalau di pesantren aman Bu. Kalau di pesantren jelas dipantau terus oleh kiainya dan ustadz-ustadznya tentang sholatnya, betul? Tapi kalau di kampung susah. Maka anak datang dari sekolah, tanyakan, nak sudah sholat duhur nak? Belum. Sholat. Kok anaknya sampai ngeyel ndak mau? Pukul. Jangan kepalanya, jangan tubuhnya, kakinya aja. Ndak usah pakai tongkat, ndak usah pakai bambu, pakai surban. Yang merintah Nabi Muhammad Bu. Nabi Muhammad mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in sinin wadribuhum wa hum abna'u isrin. Didik anakmu salat umur 7 tahun. 10 tahun ndak mau salat, pukul kakinya. Ayo, salat nak, salat. Ada orang protes sama saya, Pak Yai, apa ndak pelanggaran HAM? Anak sampean masuk neraka dibilani HAM. Sedikit-sedikit ham him hum sampean. Ini anak kamu sendiri nih, kalau masuk neraka ham apa membela kepada anak kamu? Ayo salat. Ngeyel, pukul, ayo anak salat. Kata anaknya, sampai tidak pernah sholat. Saya sudah kasep 50 tahun saya ini sudah. Kata Pak Yai umur 10 yang dipukul itu. Umur 50 terlambat sudah ya. Dengarkan kemarin pengajian di pesantren itu Al-Karomah, umur 10, umur 50 tidak ada, sudah terlambat sudah ya. Oh bisa umur 50 terlambat. Makanya anaknya dipondokkan Bu, Masya Allah. Kenapa? Kalau mondok jelas ilmu agamanya dapat, apalagi lengkap di sini. Mulai TK, MI, Sanawiyah sampai MA lengkap. Kalau anak ibu mulai MI, mulai SD katakan mondok di sini sampai Sanawiyah sampai Aliyah, Masya Allah, insya Allah lebih terjaga, lebih selamat dan dapat kedua-duanya ilmu ini. Kenapa? Sholat ibadah pokok. Kalau tidak ngerti ilmunya, sholatnya ketolak Bu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Amal apapun tanpa ilmu ketolak amalnya. Ibu sholat tanpa ilmu, sholatnya ditolak oleh Allah. Iman. Ada orang perempuan sholat, kata temannya, sampai tadi habis kentut kok sholat tuh cuma sedikit ya. Masak banter cuma itu tidak apa-apa. Kalau banter itu batal. Wah sampean ini maklum tidak pernah ngaji sampean ini. Yang namanya kentut entah tit, entah tut, entah tot, entah pss, entah
di sungai itu biasanya blokodok 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 blokodok. Pokoknya kentut itu batal kok sedikit. Bunyi ndak bunyi sama Bu, batal ya. Insyaallah ke Wali Songo rombongan satu bis muslimat isinya 50. Masya Allah, seminggu di Wali Songo orang satu bawa telur asin 40, lontongnya sekaki-kaki nih. Orang satu bawa 15 lontong, semua makan telur asin. Bisnya AC, yang kentut 7 orang Pak, mulek ndak bisa keluar ya. Yang kehilangan ya ndak merasa kehilangan ya, yang nemu susah ini. Yang habis kentut tenang aja ya, yang nemuin yang susah ya. Ya Allah. Ini yang ketawanya banter pernah ini, mesti sudah pernah ini sudah pernah kentut ndak bunyi ini ya. Harus pakai ilmu, ibadah tanpa ilmu ketolak. Ada orang sholat, sering saya contohkan, ada orang sholat kakinya diangkat satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya oleh temannya, kenapa diangkat satu? Sakit ah? Enggak. Loh kok diangkat satu? Tadi kan saya wudhu kejeding, basuh wajah sudah, tangan 2 sudah, kepala sudah, telinga 2 sudah, kaki kanan sudah, tepak kaki yang kiri airnya habis. Jadi yang sini ndak ikut wudhu tadi ini. Karena tidak ikut wudhu, ya tidak ikut sholat sekalian lah. Ini ibadah tanpa ilmu. Makanya anaknya dingajikan, dipondokkan tuh biar ngerti ya. Insya Allah. Kok bisa diangkat satu dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, tarohum ruka'an sujada. Bu, semua hampir orang-orang sekarang punya HP ya Bu ya. Tolong kalau masuk masjid, musola, jelas-jelas mau sholat, HP mohon dimatikan. Ini sering mengganggu kekhusyuan orang sholat. Saya pernah ngimami sholat isya. Kan sekarang pakai mic di sini, di baju ini kecil micnya, tek, salonnya bunyi semua di masjid. Masjidnya besar. Ngimami sholat isya, tepak rakaat kedua saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru selesai surat-suratan ini, HP belakang saya ini bunyi Bu. Nada panggilnya kendang kempul saya. Masuk ke salon masjid ini, wis kelakon semene lawase, isun yoriko kidyani, Allahu Akbar, semono sun imbyangi, muloriko kudyangane ati, sami Allahu liman hamidah, segara ya ana pesisire, sun welas nono watese, widyang kopi pialung nongko, raina bengi mung katon rain riko. HP-nya berhenti sudah, ndak bunyi sudah, berhenti. Hati saya nyaut Bu. Kata hati saya, wis kelendi maning, sembyayange sewang-sewangan. Pikiran saya ke sana, gara-gara HP rai najis nih HP.
Wis. Tolong HP dimatikan. Kiai Mahrus cerita sama saya, Kiai Mahrus bin Culuk Banyuwangi diundang ke Jember, sampai di Jember maghrib, sholat maghrib dia makmum barisan yang ketiga Kiai Mahrus ini. Tepat tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, tepat begini nih, HP sebelahnya tuh bunyi, Bu. Nada panggilnya Romai Rama. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Jari-jarinya kayak mau, ya iya iya. Tuh ya Allah. Bilang sama saya refleks, Bu ya. Nggak bisa kayak kok gini-gini langsung ya ya ya. Ikut sama HP tadi, ya Allah. Ada orang meninggal dunia jam 8 pagi, mulai dimandikan sama Pak Mudin, dimandikan mayatnya ini. Kenapa mayat kok dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Kemudian dibungkus dengan kain putih, masukkan keranda, dibawalah ke masjid, disolatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tetangganya menangis. Insya Allah sampai tadi pagi masih, setelah subuh masih ngomong-ngomong sama saya, sekarang sudah meninggal. Anaknya perempuan menangis, ibu sampai meninggal dunia dulu Bu, saya dengan siapa Bu? Suaminya menangis, tapi 50%. Ya sudah Bu, saya ikhlas, saya mau nikah lagi sekarang. Yang ini ada air matanya, yang ini tidak ada Bu. Ini golongannya 50% ini. Lihat ketawanya kelihatan sudah ya. Ya Allah, setelah disolatkan dibawa ke kuburan Bu. 3 orang di bawah di tanah itu. Mayat ditaruh di tanah. Diadzani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutuplah dengan bambu, kadang kayu. Orangnya naik, yang 3 tadi diuruk mayat tadi. Setelah diuruk selesai, ditalkin sama Pak Mudin. Jam 11 selesai, jam 11 WIB, jadi jam 12 WITA udah pulang semua. Tahu-tahu jam 1 WITA ada orang ngarit cari rumput di kuburan itu. Baru cari rumput, yang dipendem tadi mayat, azan. Allahu Akbar, Allah, melari nih. Ya Allah, mayatnya hidup. Pak Lurah, Pak Lurah, apa mayatnya hidup? Pak Lurah, betul, iya, azan, mari bersama-sama ke sana. Polisi diajak, koramil diajak, didengarkan. Allahu Akbar, bongkar, bongkar, masih hidup, dibongkar. HP-nya Pak Mudin Bu ya, jatuh terpendam ya. Nada panggilnya azan ya mana. Duh ya Allah, dikiranya mayatnya yang azan, ternyata HP lagi. Tarohum ruka'an sujada, kamu lihat umat Nabi Muhammad rukuk dan sujud, sholat 5 waktu. Tanda yang keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Aktivitas apapun yang kita lakukan semata-mata cari ridhonya Allah. Insya Allah kalau dapat ridhonya Allah berkah Pak, berkah. Kalau jadi pejabat kepengen dapat ridhonya Allah, tidak korupsi. Kalau kerja yang benar, cari yang halal,
sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan masal mukmin kamasalun nahl, perumpamaan orang mukmin seperti tawon. Tawon sampai lihat yang dimakan yang baik-baik saripati bunga, karena saripati bunga yang diambil menghasilkan madu. Semua orang butuh madu. Orang kalau makanannya baik-baik, akhlaknya jadi baik, kehidupannya jadi baik, karena dapat ridho dari Allah. Berbeda dengan lalat. Lalat itu kalau makan tidak karu-karuan ya Bu. Setelah undi-undi pindah ke pisang goreng, toko pisang goreng tembelek lintung, toko pisang kepongi sapi.